Cepat pegang. Ayo tekan. Bila kita mendengar nama Abdul Haris Nasution, kita pasti erat kaitannya dengan kejadian G30S PKI. Namun, di sini perlu kita ketahui bahwa peranan beliau jauh lebih besar dari konteksnya daripada hanya sekedar kejadian G30S PKI saja. Peran apa saja yang telah dilakukan beliau dalam proses pembangunan negeri ini? Mari kita bahas lebih jauh lagi tentang seorang jenderal yang dipanggil jenderal pemikir dan jenderal pejuang. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, perlu kita mengetahui sedikit tentang kehidupannya secara pribadi. Abdul Haris Nasution atau A.H. Nasution lahir pada tanggal 3 Desember 1918. Lahir di Kota Nopan, Kabupaten Manindiling, Natal, Sumatera Utara. Beliau adalah putra tertua dari keluarga yang ayah beliau adalah seorang pedagang tekstil, di mana ayah beliau tergabung dalam Sarekat Islam, di mana pada masa kecilnya ayah beliau sangat menginginkan Abdul Haris Nasution menjadi seorang ahli agama, dan satu sisi ibunya menginginkan beliau untuk menjadi doktor. Namun di sini beliau memilih jalan hidupnya sendiri. Setelah ia lulus, ia melanjutkan pendidikannya untuk pergi ke sekolah guru untuk menjadi guru. Tahun 1932 ia melanjutkan pendidikannya ke Bukit Tinggi, di mana di sini ia bersekolah di sekolah guru. Lalu melanjutkan jenjangnya ke yang lebih tinggi lagi pada tahun 1935 di Bandung selama 3 tahun. Namun keinginannya di sana untuk mengajar lambat laun berkurang, dan justru ia semakin tertarik untuk masuk ke dunia politik. Mengapa demikian? Karena pada masa 3 tahun yang selama di Bandung itu ia membaca banyak sekali buku-buku yang ditulis oleh Soekarno, dan ia semakin kagum dan tertarik pada sosok I.R. Soekarno itu sendiri. Tahun 37 ia pergi ke Bengkulu, tinggal di dekat rumah pengasingan Soekarno. Bahkan tidak jarang ia mendapat kesempatan untuk berbicara langsung dengan beliau dan mendengar banyak pidato-pidatonya, sehingga di sana ketertarikannya terhadap dunia politik dan militer secara khususnya semakin besar. Tahun 40 dunia dilanda tragedi. Jerman menginvasi banyak negara-negara terutama di Eropa, tidak terkecuali Belanda. Karena Belanda pada saat itu diokupasi oleh Jerman, maka pemerintahan kolonial Belanda yang berada di Indonesia membuka pendaftaran Korps Perwira Cadangan, yang di sini anggotanya menerima masyarakat pribumi. Nah, di sini dijadikan sebuah kesempatan untuk Nasution sendiri untuk mendaftarkan diri, karena beliau juga sudah tertarik dengan dunia politik dan militer. Nah, sehingga hal tersebut dijadikan kesempatan beliau untuk masuk ke dunia militer. Lalu ia dididik di Akademi Militer yang pada saat itu berada di Bandung. Tidak lama dia menjadi kopral, naik pangkat menjadi sersan, dan tidak lama ia menjadi seorang perwira Knil atau badan militer bentukan pemerintahan kolonial Belanda. Singkat cerita, tahun 1942 Jepang menginvasi negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia yang pada saat itu sedang dijajah Belanda. Nah, sebagai perwira Knil, Abdul Haris Nasution saat itu ditugaskan untuk mempertahankan salah satu pelabuhan dari serangan Jepang. Namun ia mencari jalan untuk kembali ke Bandung dan bersembunyi karena posisinya pada saat itu ia adalah perwira Knil. Pada era masa penjajahan Jepang, peran beliau antara lain adalah dengan membantu milisi PETA, tapi secara resmi beliau bukanlah anggota PETA. Singkat cerita, Indonesia meraih kemerdekaannya pada tahun 1945. Lalu
ia bergabung dengan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat yang menjadi asal muasal dari Tentara Nasional Indonesia itu sendiri. Lalu pada bulan Mei 1946 ia diangkat menjadi kepala atau Panglima Regional Divisi Siliwangi di Jawa Barat, di mana di sana ia mengembangkan doktrin pertahanan, yaitu doktrin tempur gerilya. Nah, beliau mengembangkan doktrin tersebut seiring dengan adanya agresi militer yang juga berlangsung di daerah tersebut. Nah, di mana doktrin yang ia usungkan atau teori pertahanan yang ia buat hingga saat ini masih dijadikan doktrin pertahanan nasional Tentara Nasional Indonesia itu sendiri. Pada Januari 48 sayangnya Indonesia dan Belanda harus menandatangani perjanjian Renville, dan di mana daerah Jawa Barat walaupun sudah memberikan perlawanan yang sangat keras harus tetap jatuh ke tangan Belanda. Dan di sana salah satu pergerakan militer bersejarah Indonesia, itu perpindahan divisi Siliwangi dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, itu dipimpin oleh Abdul Haris Nasution sendiri. Di tahun yang sama, setelah pergerakan divisi Siliwangi dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, ia ditunjuk untuk menjadi wakil Panglima TKR, di mana wakil Panglima TKR ini sendiri pada saat itu panglimanya adalah Jenderal Besar Sudirman, sehingga sebuah kehormatan besar bagi beliau untuk berada memimpin bersama Jenderal Besar Sudirman, padahal pangkatnya pada saat itu baru hanya kolonel. Di sini ia semakin merevolusi TKR, melakukan banyak perbaikan dalam mereorganisasi strukturnya sehingga lebih terorganisir dengan baik, melakukan banyak perubahan-perubahan sistem, dan mengusungkan teori atau doktrin yang tadi yang sebelumnya sudah pernah ia gunakan atau ia buat pada saat ia di Bandung. Dan bahkan doktrin gerilya ini disetujui dan didukung oleh Jenderal Besar Sudirman itu sendiri. Setelah Jenderal Sudirman meninggal, Abdul Haris Nasution menempati posisi sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Akan tetapi sayangnya pada tahun 1952 posisi beliau harus dicopot karena pemerintahan Indonesia, terutama Soekarno pada saat itu, memiliki rasa kecurigaan terhadap beliau karena pada saat itu Istana Negara pernah dikepung dengan aksi bersenjata, dan Abdul Haris Nasution adalah salah satu yang dicurigai sebagai dalang dari aksi tersebut. Lalu akibat pencopotan jabatan tersebut, bisa dikatakan ia mengalami masa menganggur selama 3 bulan. Nah, dalam masa menganggur selama 3 bulan, si jenderal pemikir ini tidak menyia-nyiakan waktu begitu saja. Ia semakin mengembangkan minatnya membaca, minatnya mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang kemiliteran khususnya, hingga ia menerbitkan sebuah buku yang berjudul Pokok-Pokok Gerilya. Di dalam Pokok-Pokok Gerilya ini terdapat doktrin-doktrin berdasarkan pengalaman Indonesia berperang gerilya melawan penjajah Belanda maupun Jepang. Nah, lalu buku ini akhirnya menjadi sangat laris, bahkan digunakan di berbagai negara, sehingga semakin popularitas dari Jenderal Abdul Haris Nasution ini sendiri kembali terangkat, kembali naik. Akibat popularitasnya tersebut, Soekarno pun mengembalikan posisinya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Nah, ia juga ditunjuk oleh Soekarno untuk memimpin TNI pada saat itu untuk mengambil alih usaha-usaha milik Belanda yang ditinggalkan. Lalu beliau, Abdul Haris Nasution, juga menjadi salah satu pengusung Dwi Fungsi ABRI, di mana Dwi Fungsi ABRI ini adalah salah satu ciri khas yang ada pada zaman masa Orde Baru. Bagaimana ia bisa dikatakan menjadi seorang yang mengusungkan Dwi Fungsi ABRI, perlu kita ketahui pada tahun 1958 dia menyampaikan pidato terkenal yang dinamakan pidato Jalan Tengah, di mana di sini menjadi pembenaran pada masa sering dijadikan pembenaran pada masa Orde Baru oleh para jenderal-jenderal TNI untuk diimplementasikannya Dwi Fungsi ABRI. Hingga tahun 59 dikeluarkan sistem dekret presiden yang menjadikan ia menteri sekaligus kepala staf angkatan darat di waktu yang sama, dan disitulah asal muasal terjadinya Dwi Fungsi ABRI, di mana
pejabat militer yang masih aktif juga menempati posisi jabatan pemerintahan sipil. Akhirnya tapi di tahun yang sama Soekarno justru semakin condong kepada Partai Komunis Indonesia yang disebabkan karena Amerika dan Indonesia pada saat itu memiliki hubungan yang kurang baik, sehingga Soekarno justru condong ke arah Partai Komunis Indonesia. Dan hubungan yang dekat antara Soekarno dan PKI ini menyebabkan terjadi tensi antara militer dengan Partai Komunis Indonesia itu sendiri, dan puncaknya terjadi pada gerakan G30S PKI, yang dimana Abdul Haris Nasution juga merupakan salah satu target operasi dari pemberontak G30S PKI itu. Namun Abdul Haris Nasution dapat lolos dari kejaran pejuang-pejuang atau pemberontak G30S PKI tersebut. Namun perlu disayangkan bahwa putrinya Irma Nasution harus meninggal pada saat melindungi beliau untuk kabur. Setelah PKI ditumpas oleh Kostrad yang dipimpin oleh Soeharto sendiri, Nasution pada tahun 67 beliau menjadi ketua MPRS, dan beliau yang awalnya adalah seorang yang sangat mengidolakan IR Soekarno, justru di tahun 67 itu beliau menolak laporan pertanggungjawaban Soekarno, dan beliau justru yang melantik Soeharto untuk menjadi kepala pemerintahan sementara. Singkat cerita, beliau justru orang yang ia bantu untuk naik ke atas pemerintahan. Sayangnya justru Soeharto mencabut jabatannya sebagai ketua MPRS dan mencabut jabatannya sebagai kepala staf angkatan darat, sehingga ia bahkan pernah dipanggil sebagai gelandangan politik. Nah, lalu hingga ia menjalani masa hidupnya hingga pada 6 September tahun 2000 ia menghembuskan nafas terakhirnya. Nah, setelah kita ketahui tentang perjalanan hidup dari Abdul Haris Nasution, kita bisa mengetahui banyak sekali perannya, terutama pada Tentara Nasional Indonesia. Mungkin Tentara Nasional Indonesia tidak akan menjadi sebaik sekarang tanpa peranan dari beliau. Beliau merevolusi struktur dari TNI itu sendiri, merubah doktrin dari TNI itu sendiri, sehingga TNI yang kita ketahui sekarang jauh lebih baik dibanding TNI yang dulu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kesalahan dari informasi yang saya berikan, mohon maaf. Terima kasih.